Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya sebagai orang Katolik yang adalah gereja dipanggil untuk membantu manusia dalam mengubah dunia melalui pilihan hidup dan cara bertindak yang sesuai dengan pesan Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 19 Februari, Pekan Biasa yang ke-6. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan Putramu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 1 sampai 12. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan bahwa penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung yang disaksikan oleh 3 murid terkasih, Petrus,
Yakobus, dan Yohanes terjadi setelah 6 hari pesta Pondok Daun. Pesta Pondok Daun menjadi pesta pelantikan atas Mesias yang bersengsara sejalan dengan pengajaran Yesus bagi ketiga muridnya itu. Pesan guru, para murid tidak menceritakan penampakan kemuliaan itu sampai saat Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Setelah ada penegasan dari yang ilahi bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu mendalami pengajaran tentang Mesias yang bersengsara ini dan menariknya untuk memaknai hidup harian supaya kita tidak terbuai dengan sukses, kebahagiaan, dan sukacita. Tidak terbuai oleh gaya hidup yang memamerkan kekayaan, piknik dengan fasilitas megah, mewah, ataupun kebahagiaan tertentu yang diiklankan oleh dunia. Mungkin menjadi pertanyaan kita semua, lalu apakah orang Katolik tidak boleh menikmati fasilitas dunia dan mengalami kebahagiaan, apalagi setelah orang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya sebagai orang Katolik yang adalah gereja dipanggil untuk membantu manusia dalam mengubah dunia melalui pilihan hidup dan cara bertindak yang sesuai dengan pesan Injil. Setelah kita bekerja keras dan mendapatkan berkah untuk mencukupi keperluan kebutuhan hidup keluarga, ingatlah bahwa harta dan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu tidak hanya dinikmati untuk keperluan pribadi, tetapi selalu menjadi berkat bagi sesama dan alam semesta. Sikap ugoh hari dan mewujudkan solidaritas sosial menjadi ungkapan tanggung jawab kita atas aneka berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pikiran, hati, tindakan, dan ucapan dengan lidah hendaknya kompak menjadi berkah. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 414. Solidaritas yang muncul dari persaudaraan manusiawi dan Kristiani pertama-tama diwujudkan dengan pembagian barang yang adil, upah kerja yang layak, dan dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil. Keutamaan solidaritas juga mempraktekkan saling berbagi hal-hal spiritual dari iman, yang bahkan lebih penting dari hal-hal yang material itu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita upayakan sebagai kesaksian bagi dunia dan lingkungan sekitar. Marilah kita kembangkan kepekaan kita, semangat solidaritas kita, semangat berbagi kita kepada orang lain, lebih-lebih saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Karena kita ingin mewujudkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang lain. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah
bahagianya hidup rukun dan damai. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.